Oke, kita lanjut buat mockupnya di Photoshop. Pertama-tama buka aplikasi Photoshop dulu, lalu klik new, lalu pilih ini ukurannya, kalian bisa di pixel berapa aja. Kalau aku pilih ukuran di pixel 4500, height-nya 3000 ya. Oke, kita create. Kemudian ini view yang udah kita render, hasil render. Yang belum render bisa buat dulu objeknya, biar buatnya di aplikasi Blender. Yang belum tahu bisa cek di video sebelumnya ya. Lalu udah kita tarik ke sini, kita lanjut, background dihapus aja, kemudian tekan shift, semua di blok, klik kanan, pilih ini, selesai. Shadow ditarik paling bawah, lalu kita grupkan dulu ya, Ctrl G, base di grup juga Ctrl G, glossy juga Ctrl G. Udah masuk grup. Lalu di sini kita bisa lihat ini, kalau ini adalah backgroundnya, klik background ini, lalu tekan Ctrl, pendam, klik sekali untuk menselect. Ini udah terselect, lalu pilih di masking, selesai, klik masking, tekan tunggu dulu, tekan shift di keyboard, lalu itu dipendam shiftnya, lalu diklik masking, ditarik geser ke glossy, kemudian klik Alt di keyboard, lalu klik di masking glossy, ditarik ke base. Oke, selesai. Matikan dulu backgroundnya. Ini udah terpisah ya. Lanjut kita memasukkan rectangle-nya. Di rectangle klik tekan Ctrl R. Ini ukurannya terserah kalian. Kalau aku di sini untuk kartu ID card kita menggunakan 4x6 inci ya. 4x6. Nah, 4x6 inci, create, lalu di drag ke bawah, lalu kita ambil rectangle-nya, tarik ke layar yang mau kita smart object. Ini kita simpan dulu, aktifkan ini layar kerja kita. Lalu kita butuh 2 rectangle, jadi kita bisa tekan Alt, klik drag ke samping. Oke, udah ada 2 smart object di sini. Ini dia ada di atas sini, layar 1 copy, ini di drag masuk ke base, ke dalam grup base ya. Layar 1, klik kanan, convert to smart object, Ctrl T, klik kanan, distro. Ini kita sesuaikan rectangle-nya harus pas sama objek kartu yang udah kita render. Nah, ini kan kelebihan, ini nggak boleh, nanti desainnya bakal nggak penuh dia. Jadi kita bisa penuhkan dia, tarik, sesuaikan. Kalau udah merasa sesuai, tekan contreng. Kemudian kita lihat ini dia, pastikan dulu layar satunya yang aktif, kemudian tekan Ctrl, dipendam, lalu klik, udah ada tanda tangan peta begini, lalu klik sekali. Nah, ini udah terselect dan layarnya aktif di layar 1, masking. Nah, maskingnya bakal masuk ke sini. Lalu ini udah selesai, kita matikan matanya dulu biar kita tahu, berarti tinggal ini satu lagi. Jadi di layar 1 copy, klik kanan, kita ulangi, convert to smart object, Ctrl T, klik kanan, distro. Nah, ini kita sesuaikan sama caranya kayak tadi. Kita zoomnya tekan Alt, lalu mouse-nya di scroll ke atas. Itu cara zoom yang gampang ya. Nah, scroll ke atas ke bawah itu untuk zoom. Udah rapi, selesai, tekan contreng, kemudian kontrol, pendam, klik, udah terselect ini layarnya, lalu di masking, selesai. Kalau udah selesai, di glossy ini kita klik glossy, dari normal kita ubah jadi screen. Kemudian di layar 1, layar 2 yang kita semua objek tadi,
plus di shadow kita blok dengan kita tekan kontrol, habis itu kita klik aja yang mau kita blok. Ini kita blok di yang mau dimasukkan semua objek sama di shadow. Ini normal kita ganti jadi multiply. Selesai, kita lihat di smart object ini kita untuk memasukkan desain ya. Di smart object thumbnail ini kita double klik 2 kali ya, kita double klik, udah ada layar baru. Kita ambil hasil desain kita yang udah kita desain di Canva boleh, di Photoshop boleh. Kalau di Canva nanti ada tutorial barunya ya. Kita tarik, drag dan lepas. Selesai, enter. Ctrl F untuk Ctrl S untuk save, Ctrl W untuk close. Oke. Lanjut, lakukan lagi di layar satu smart objectnya, double klik, ambil desain, tarik, masukkan Photoshop, lepas, enter, Ctrl S, Ctrl W. Selesai. Nah, tinggal kita buat backgroundnya. Jadi pilih di solid color. Ini warna bisa disesuaikan menurut kalian ya. Oke, ini solid paling atas, kita tarik ke paling bawah, lalu kita masukkan grup dia ya, Ctrl G untuk grup. Kita ganti ini namanya background gini ya, lebih kurang tulisannya nggak tahulah, background. Oke. Nah, ini colornya dirapikan dulu jadi color, habis itu nih shadow. Oke, ini grup di shadow, kita ketik shadow, beri nama shadow. Kemudian di base nya kita hapus base di layar satu, di tempat smart object kita kasih namanya your design here. Ini juga smart objectnya your design here. Lalu di dalam smart object ini nama grupnya itu design. Gimana ya? Design. Gimana ya tulisannya? Tiba-tiba lupa guys. Design. Nah, gini ya. Nah, glossy ganti menjadi light atau lampu. Di grupnya kita ganti nama adjustment. Oke, ini udah kita nggak pakai lagi, bisa kita delete untuk biar rapi. Ini masih terlalu abu-abu, kurang pekat, jadi di light-nya opacity bisa kita kurangin 60 atau disesuaikan aja ya, seberapa yang cantiknya. Shadow ini terlalu halus, kita bisa tebalkan sedikit dengan cara gini. Kalau shadow yang kalian buat di Blender itu udah memadai, udah cantik, kalian tidak perlu menambahkannya lagi. Ini udah selesai sampai di sini. Jangan lupa kita Ctrl S untuk kita simpan. Kita bisa klik di sini untuk view satunya. Ini dia di sini view satunya, save. Oke, kita lanjut save dia sebagai JPEG. Ctrl Shift Alt W. Itu ditekan secara bersamaan, dipendam ya. Ini kita height-nya 7, export. Tetap di sini, save. Oke, kita lihat hasilnya. Tadi ada di sini. Nah, ini dia, ini PSD-nya, ini JPEG-nya. Udah jadi satu view. Sampai jumpa di next video.